Hai semua, sudahkah kalian menyadari betapa seringnya kita terjebak dalam layar gadget kita, mau itu handphone, laptop, tablet, dan lain-lain? Mungkin gadget membawa kita banyak manfaat, tetapi sangat penting bagi kita untuk mengingat bahwa hidup tidak hanya tentang sebuah layar. Stop gadget addiction. Disconnect to reconnect. Tahukah kalian, di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat ini, ketergantungan terhadap gadget telah menjadi masalah serius yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita. Mau dari anak-anak hingga orang dewasa, semakin berjalan waktu, semakin banyak orang yang terjebak dalam masalah kecanduan gadget ini. Semakin banyak orang yang menghabiskan waktu berlebihan di depan layar tanpa memperhatikan segala dampak negatifnya. Sebelum lanjut diskusi lebih tentang permasalahan ini, kalian sudah tahu belum sebenarnya kecanduan gadget itu apa sih? Kalau belum, don't worry, I'll explain it all right here. Jadi, kecanduan gadget adalah kondisi di mana seseorang menjadi sangat bergantung dan tidak dapat mengontrol penggunaan perangkat gadget mereka seperti handphone, tablet, komputer, laptop, dan banyak perangkat lainnya. Gejala kecanduan gadget meliputi penggunaan yang berlebihan, kesulitan untuk menghentikan penggunaan, gangguan tidur, penurunan produktivitas, dan jika kita kecanduan dengan gadget kita akan lebih cenderung memprioritaskan gadget kita daripada kesehatan fisik kita. Layar gadget yang kita lihat terus-menerus dapat menjadi penyebab utama kurangnya aktivitas fisik, yang menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas ataupun gangguan tidur. Selain itu, kecanduan terhadap gadget juga dapat mempengaruhi kesehatan mental kita, seperti meningkatkan risiko stres, kecemasan, atau yang lebih dikenal sebagai anxiety, dan juga depresi, karena kita terlalu banyak menerima informasi yang tidak terfilter dan terlalu banyak menerima tekanan dari sosial media. Dalam jangka waktu yang panjang, kecanduan terhadap gadget dapat mengganggu kualitas hidup kita, seperti mengurangi produktivitas dan juga mengganggu relasi hubungan sosial yang tadinya sehat. Nah, selain kecanduan gadget menjadi masalah yang cukup besar di hidup kita, kecanduan gadget ini juga tidak sesuai dengan tema-tema Biblical Christian Worldview. Sebenarnya ada 5 sih. Wonderfully Made, His Story, Striving for Shalom, Our Universe Belongs to God, dan juga Worshipful Expression. Tapi for now, saya akan menjelaskan kenapa kecanduan gadget itu salah menurut 2 tema Biblical Christian Worldview aja, yaitu His Story and Worshipful Expression. Oke, pertama, His Story. Jadi, penjelasan His Story menurut konsep tema Biblical Christian Worldview mengacu pada narasi besar atau rencana Allah bagi manusia ciptaannya. Oke, jika kita mengaitkan tema history ini dengan masalah kecanduan gadget akan menyebabkan kita untuk bisa memakai waktu yang harusnya bisa dipakai untuk memuji nama Tuhan, seperti berdoa, beribadah, atau melakukan refleksi spiritual pribadi, jadi untuk bermain gadget itu. Selain itu, kecanduan dengan gadget juga dapat mengadakan garis antara dunia maya dan dunia yang sebenarnya, or the real world, yang dapat mengganggu kesadaran kita akan kehadiran Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Hal itu juga dapat mengganggu rutinitas berdoa kita dan rutinitas refleksi spiritual pribadi kita setiap harinya. Yang jika kedua hal itu dilakukan sangat dapat meningkatkan kualitas iman kita dan relasi seseorang dengan Tuhan. Oke, His Story udah selesai. Sekarang kita mau masuk ke Worshipful Expression. Jadi, definisi Worshipful Expression menurut konsep 5 tema Biblical Christian Worldview itu lebih merujuk ke bagaimana kita sebagai manusia telah diciptakan oleh Allah untuk mempersembahkan segala tindakan dan aktivitas yang kita lakukan untuk memuji nama Dia. Namun, dengan adanya masalah kecanduan gadget ini, kita jadi ke distract. Contoh,
waktu yang tadinya bisa dipakai untuk beribadah atau berdoa, baca Alkitab, or dengan pribadi aja, kita pasti bakal lebih pilih untuk main gadget daripada melakukan those things yang dimana kalau kita do those things, it can really help us and our relationship with God. Sama kayak yang situasi history tadi. Pasti kita kalau udah kecanduan gadget bakal lebih prioritasin gadget itu daripada waktu kita bersama dengan Tuhan. Saya percaya sudah saatnya untuk kita mengatasi masalah ini dan kita mengembalikan penggunaan teknologi yang seimbang. Melalui kampanye ini, saya bertekad untuk menyebarkan kesadaran dan mengadakan perubahan perilaku yang bersifat positif dalam penggunaan teknologi. Mari bersama-sama kita berkomitmen dan mengambil langkah-langkah kecil menuju hidup yang lebih seimbang dan bermakna. Beberapa contoh langkah-langkah kecil yang dapat kalian ambil untuk mencapai hidup yang lebih bermakna dan seimbang adalah sebagai berikut. Pertama, mulailah dengan mengatur waktu layar atau yang lebih sering dikenal sebagai screen time. Mungkin dari yang tadinya lebih dari 6 jam per hari, perlahan-lahan bisa berkurang menjadi 1-2 jam per hari. Dari situ, pasti kita akan menemukan hobi baru. Seperti membaca, menggambar, berolahraga, memasak, dan masih banyak lagi. Lalu, kita juga bisa memakai waktu yang tadinya dipakai untuk kita bermain gadget, jadi untuk spending time with your family. Mungkin bisa jalan-jalan bersama keluarga, nonton film bareng, ngobrol, makan bareng. Intinya, just have fun with them. Your family deserves it, and most importantly, you deserve it. Jadi teman-teman, mari kita semua mulai mengambil kontrol atas penggunaan gadget kita. Hidupilah setiap masa hidupmu tanpa terjebak dalam dunia virtual. Nikmati semua keindahan dan keajaiban lingkungan yang ada di sekitar kamu, karena waktu adalah aset yang berharga. Dan dengan kamu mengurangi penggunaan gadget kamu bisa memakai waktu yang tadinya dipakai untuk melakukan hal-hal yang tidak produktif di gadget, jadi untuk hal-hal yang lebih produktif dan benar-benar berguna bagi kamu. Contoh, pembelajaran, relasi dengan Tuhan, relasi dengan keluarga, dengan teman, dan banyak lagi. Terima kasih telah mendengarkan kampanye Stop Gadget Addiction, Disconnect to Reconnect. Mari kita semua menciptakan dunia di mana kita dapat mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan seimbang yang menciptakan rasa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua. Sekali lagi, terima kasih sudah mendengarkan kampanye saya. Semoga kampanye ini dapat membantu kalian semua. Tuhan memberkatimu.